Sehat Rumah Sakit Pertamina Tarakan. Kembali lagi dengan saya Noni di acara Ngopi Ngobrol Inspirasi. Kali ini kita ditemani dengan dokter spesialis kandungan, yaitu Dr. Ardio Rizky Tansil, SPOG FICS Fiskua Aifoka. Oke, selamat pagi dokter. Selamat pagi Noni. Apa kabar hari ini dok? Luar biasa. Noni gimana, sehat? Alhamdulillah sehat dokter. Syukurlah. Ya. Dokter, kali ini kita akan membahas materi pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Itu pertanyaan mengenai masalah reproduksi wanita dan juga masalah-masalah kesehatan pada ibu hamil dok. Siap. Ya, ini pertanyaan-pertanyaannya sudah kita ambil dari Sobat Sehat dan kita akan jawab satu persatu oleh dokter. Ya. Untuk pertanyaan pertama nih dok, ada jahitan perineum lepas sudah kering itu gimana ya dok? Apakah harus dijahit ulang dokter? Oke, jadi ini pertanyaan yang cukup banyak ya, sebenarnya cukup sering terjadi. Jadi sebenarnya kalau kita menjahit perineum itu adalah organ sebenarnya di mana itu yang sering robek tuh kalau orang melahirkan. Yeah. Nah, pada saat kita menjahit itu sebenarnya tujuan kita adalah mengontrol pendarahan dan memperbaiki fungsinya, bentuknya lah. Terkadang ada kondisi yang kadang-kadang menyebabkan jahitan itu lepas. Tapi selama pendarahan tidak terjadi, fungsinya baik-baik saja, tidak perlu. Kecuali misalnya robekannya itu Noni misalnya sampai yang derajat tinggi. Nah, itu kemungkinan akan perlu dijahit ulang. Nah, derajat tinggi yang dimaksud itu adalah kalau misalnya sampai ke daerah lubang pantat. Tapi kalau misalnya tidak sampai ke sana, hanya daerah perineum saja yang tadi dibahas, ya itu relatif tidak perlu. Kecuali ya mungkin untuk fungsi kosmetik ya. Tapi kalau kita bicara untuk masalah-masalah selama tidak berdarah, selama fungsinya oke, tidak perlu untuk dijahit ulang. Ya. Jadi kalau tidak ada perdarahan ataupun darah yang aktif tidak perlu dijahit ulang dok. Betul, ya? Betul. Prinsip menjahit sebenarnya tujuannya itu, mengontrol pendarahan dan mengembalikan fungsi dan bentuk. Mengembalikan fungsi dan bentuk. Betul. Okay. Untuk pertanyaan kedua nih dokter, ada kalau awalnya mau lahiran normal tapi ada organ untuk mengharuskan SC, apa ibu harus siap SC juga dokter? Oke, jadi sebenarnya saya rasa semua ibu hamil itu pada prinsipnya harus selalu menyiapkan untuk keduanya. Karena tidak ada yang bisa betul-betul menebak pasti ini pasti bisa lahir normal atau ini harus SC, kecuali memang indikasinya dari awal mutlak untuk SC. Nah, misalnya contoh nih, ada orang yang mau bersalin, hamil ternyata pecah ketuban. Kemudian di saat pecah ketuban, bayinya sudah stres. Nah, itu kan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Artinya ya terkadang, ya kalau menurut saya, memang ibu hamil itu harus siap dengan mencoba lahiran normal, dan kalau memang ternyata ada apa-apa, harus siap sesar. Nah, misalnya contoh hal-hal sederhana, lilitan tali pusat. Nah, itu kan kadang orang khawatir tuh. Tapi ya, kalau selama ini kan kita ya, saya selalu bilang ke pasien, kita coba dulu. Kalau memang ternyata ada kendala, ya harus siap untuk sesar. Artinya kalau buat saya harus menyiapkan mental untuk keduanya lah Noni. Saya rasa itu sudah di mana-mana. Jadi memang ibu hamil itu luar biasa ya, karena mau sesar atau normal itu tetap berdarah. Iya. Pasti akan ada pendarahan yang terjadi, sehingga ya ibaratnya kan bertaruh nyawa ya. Oke dokter, untuk pertanyaan ketiga nih dokter. Dok, makan dan minum tertentu dapat mempengaruhi warna kulit dan kelembatan rambut janin? Oke. Jadi Noni mungkin itu pertanyaan yang cukup sering ya. Saya paling sering ditanya sama ibu-ibu hamil tuh gini, dok, katanya kalau minum air kelapa itu janinnya putih, bersih. Betul. Nah, itu sebenarnya itu mitos ya kalau masalah air kelapa ya. Tapi kalau kita bicara pengaruh warna kulit itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh genetik. Misalnya kebetulan orang tuanya nih kebetulan berkulit agak gelap gitu. Ya, kemungkinan besar ya pasti anaknya berkulit gelap. Kalau orang tuanya kebetulan kulitnya putih, ya kemungkinan besar anaknya akan putih. Tidak ada yang sampai kayak makanan yang bisa mengubah warna kulit, karena itu pasti genetik. Iya. Kalau kita bicara mungkin lebih ke arah rambut, kelebatan rambut dan segala macam, ya masih adalah teori-teorinya Noni. Ada yang bilang bisa makan tinggi protein, tinggi sayur dan buah, tapi lagi-lagi kembali ke genetik. Misalnya nih lagi-lagi contoh nih, misalnya orang tuanya kebetulan rambutnya tipis, ya. Kan biasanya memang seperti itu. Jadi genetik itu yang paling utama akan berpengaruh. Kalau kita bicara nutrisi, ya sulit ya. Kalau bilang, oh harus saya mau makan ini, makan minum kelapa supaya anak saya nih, meskipun saya kulitnya gelap, anak saya mau putih. Wah, agak sulit rasanya. Ya, betul, mitos. Ya, jadi sobat sehat itu untuk minum air kelapa itu mitos ya. Jadi untuk warna kulit putih, rambut keriting itu kembali lagi ke gen ya dok ya. Betul sekali, betul. Oke.
Untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, biasa ada pasien kita kan dok di umur 35 tahun ke atas, itu apakah beresiko dok? Jika beresiko, apa aja resikonya? Oke, jadi juga ini sering terjadi Noni ya, kita di lapangan itu, nah namanya ibu hamil kadang ada yang sudah berumur. Kalau kita di bagian kandungan ini, kita menganut bahwa hamil resiko tinggi itu adalah kalau sudah 35 ke atas. Nah resikonya itu banyak sebenarnya, resikonya bisa baik dari kehamilannya sendiri maupun sampai persalinannya. Kalau dari kehamilannya itu bisa ada banyak komplikasi, misalnya mungkin darah tinggi, diabetes, keguguran, nah itu ataupun amit-amit bayinya cacat. Itu adalah resiko-resiko selama kehamilan. Kalau resiko selama persalinan ya bisa pendarahan. Ya karena memang faktor resikonya tadi adalah usia, dan usia itu genetik sifatnya. Jadi ya kita tidak bisa berbuat banyak. Paling kalau memang sudah dengan hamil 35 tahun bukan berarti tidak boleh hamil ya. Tapi memang kita harus lebih hati-hati. Itu aja sebenarnya. Ya? Hati-hati jika Betul. usia 35 tahun ke atas ya dok. Betul, kontrol teratur, pemeriksaan kehamilan yang rutin, pemeriksaan laboratorium, konsumsi vitamin dan juga nutrisi yang baik. Ibaratnya kan ya modalnya aja nih sudah ada resikonya nih, ya tentu kita harus lebih hati-hati. Janganlah karena sudah resikonya tinggi malah semakin cuek. Nah kebanyakan itu kan rata-rata nih kalau orang sudah 35 ke atas tuh biasa yang sudah hamil-hamil banyak tuh. Betul, dok. Nah yang terjadi adalah biasa yang hamil banyak itu malah makin malas kontrol, malas minum vitamin, malas konsumsi yang baik-baik karena dalam tanda kutip sudah biasa, merasa sudah sering lah, oh gini-gini aja nih hamil dok. Nah justru terbalik, bahwa kalau dulu hamilnya 25 tahun dan 35 tahun ke atas tentu berbeda. Jadi lagi-lagi sangat penting kalau sudah usia 35 ke atas itu ya harus periksa yang baik. Ya untuk meminimalisir resiko lah. Ya. Oke, dari itu jawabannya dokter ya sobat sehat ya. Jadi jika umur 35 tahun ke atas lebih baiknya ibu hamil lebih care pada kehamilannya, Betul. lebih rutin periksa ya dok ya. Betul. Oke, sahabat sehat, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Dok, gimana jika USG sering itu berbahayakah untuk janin? Iya. Jadi itu adalah mitos ya. USG itu bukan radiasi. USG itu adalah menangkap kayak gelombang gitu loh. Nah, jadi tidak ada masalahnya. Ibaratnya kalau kita sering USG nih bayinya nanti resiko cacat dok, itu mitos, itu salah. Beda kalau misalnya yang sifatnya menggunakan radiasi betulan, seperti misalnya ronsen dada, CT scan, itu menggunakan radiasi memang. Jadi itu berdampak pada bayi. Tapi kalau USG tidak. Bahkan USG itu setiap hari pun nih kalau misalnya diperlukan tuh tidak ada masalah. Karena lagi-lagi dia tidak menimbulkan radiasi apapun. Jadi silakan saja. Ada pasien yang bahkan kontrol hamil bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali ada. Dan ya baik-baik aja hamilnya. Karena lagi-lagi dia sifatnya tidak radiasi. Tidak radiasi, betul. Iya. Oke, lanjut dokter untuk pertanyaan selanjutnya dari teman-teman sobat sehat. Dokter, gimana olahraga yang dianjurkan saat hamil seperti apa aja ya dokter? Oke. Ini pertanyaan yang menarik juga nih Noni ya. Jadi sebenarnya ibu hamil itu selalu di batas abu-abu sebenarnya. Abu-abunya adalah orang menganggap ibu hamil itu, oh kalau olahraga nih bahaya nih, nanti pendarahan, nanti keguguran. Takut ya dok? Betul, tapi saya sebenarnya barusan lah, mungkin beberapa hari lalu saya baca sebuah penelitian, mereka meneliti atlet maraton. Atlet maraton, bayangkan yang maraton tuh yang hamil. Jauh ya? Iya, yang larinya berkilo-kilo, yang latihannya intens, dan hamilnya baik-baik saja. Tapi sebenarnya Noni, itu kita kembalikan juga ke faktor resikonya. Misalnya nih, kebetulan hamil nih, tapi riwayat keguguran terus, riwayat pendarahan terus, ya tentu sebaiknya membatasi aktivitas. Tapi kalau misalnya tidak ada keluhan apa-apa, tidak ada masalah apa-apa, sebenarnya aktivitas itu boleh-boleh saja. Memang secara umum rekomendasinya intensitasnya cukup ringan sedang aja, nggak perlu sampai yang terlalu bagaimana ya. Iya betul, karena kan kita itu sebenarnya olahraga di kehamilan itu rata-rata ya, rata-rata ibu hamil itu konsepnya tujuan olahraga adalah untuk bersalin normal, betul kan? Betul, dok. Jadi logikanya ngapain sampai lari maraton, betul nggak? Nah, ngapain sampai angkat beban, betul nggak? Kan logikanya seperti itu. Tapi lagi-lagi kalau pertanyaannya olahraga yang dianjurkan sebenarnya cukup ringan sampai sedang. Ringan sampai sedang biasa yang saya anjurkan itu bisa yoga, gym ball, kemudian boleh jalan, ya jogging boleh, dan itu cukup sehari sekitar 30-60 menit sudah cukup baik. Ya jadi ya aman-aman, tapi tetap kembali ke masing-masing pasien ya, tidak bisa semua sama. Kalau misalnya riwayat keguguran terus, pendarahan terus, ya janganlah, banyak-banyak istirahat gitu ya. Ya, jadi tergantung kesehatan kehamilannya ya dok. Betul. Ya. Jadi nggak semua bisa dipaksakan untuk olahraga. Iya.
Oke, dokter, untuk pertanyaan selanjutnya nih dokter. Mitos atau fakta dok, bentuk perut ibu hamil itu menentukan jenis kelamin? Itu juga sering sekali saya dengar ya. Jadi sering pasien tuh datang, dok ini perut saya modelannya gini nih, oh laki-laki nih dok kayaknya nih. Aduh, saya bilang bu, bentuk perut itu sangat subjektif. Misalnya nih orangnya kurus kebetulan, pasti kan perutnya lebih kelihatan. Kalau yang gemuk mungkin perutnya bentuknya juga beda karena banyak lemaknya, lebih banyak lemak. Jadi sebenarnya tentu itu adalah mitos. Satu-satunya yang paling akurat menentukan jenis kelamin ya hanyalah USG, pemeriksaan USG. Ya mungkin kalau sekarang lebih canggih lagi adalah pemeriksaan laboratorium yang lain, tapi secara umumnya pasti hanyalah USG aja. Kalau bentuk itu tidak lah, bentuk perut itu tidak. Memang lagi zaman dulu keilmuan mungkin sebelum ilmu USG berkembang, ya itu yang digunakan. Tapi pada kenyataannya sih tidak terbukti secara ilmiah ya. Jadi tetap USG. Hanya USG yang bisa menentukan jenis kelaminnya. Betul, dokter. betul. Rata-rata di ini juga sering nih ibu-ibu hamil tanya nih. Jadi yang paling sering itu kapan bisa lihat gender dari USG itu Terlihat. betul. Sebenarnya paling cepat sekali itu trimester 2 lah. Trimester 2 itu cepat sekali 13-14 minggu kalau posisinya betul-betul bagus. Tapi yang paling mudah itu adalah kalau sudah 4-5 bulan. 4-5 bulan. 4-5 bulan tuh yang lebih enak. Lebih jelas ya. Iya, dok, ya? betul. Ibaratnya bayi ini posisinya kan semua mau dia nih. Iya. Nah, kalau posisinya nutup mau usia berapapun nggak akan kelihatan. Nggak akan kelihatan. Iya. Jadi itu ya sobat sehat ibu hamil. Jadi untuk menentukan jenis kelamin bisa dilihat dari USG, bukan dari bentuk perut atau hal yang lainnya ya Iya. dokter ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dokter, ini mengenai kesehatan reproduksi ya dok. Boleh. Dok mau tanya bagaimana caranya menebalkan dinding rahim? Soalnya dinding rahim saya tipis dokter. Oke, jadi sebenarnya pertanyaannya mungkin harus agak lebih spesifik ya, karena terlalu luas menurut saya. Jadi gini loh, dinding rahim itu sebenarnya sifatnya berubah-ubah terus. Misalnya nih contoh nih, kalau perempuan sedang menstruasi, dinding rahim itu meluruh. Jadi logikanya dia pasti tipis. Jadi kalau misalnya perempuan datang ke saya mengeludok dinding rahim saya katanya tipis, tapi dia lagi haid, dan kalau memang tipis ya sangat normal. Iya, karena meluruh. Iya, jadi karena memang siklus haid itu dinding rahim itu hebatnya seperti itu. Ada bagiannya yang sifatnya berubah-berubah tergantung siklus menstruasinya lagi di tahap apa. Kalau dia lagi haid, lagi-lagi dia tipis. Kalau lagi menuju masa subur akan tebal. Kalau hamil ya dia tidak akan meluruh gitu loh. Jadi memang lagi-lagi yang saya bilang sebenarnya agak sulit, bukan sulit dalam arti apa, artinya kurang spesifik. Tapi kalau kita bilang caranya sebenarnya ya tadi Noni, karena siklus menstruasi berubah-ubah terus, sebenarnya tinggal kontrol sesuai aja. Kita tinggal evaluasi apakah ketebalannya itu sesuai dengan periode menstruasinya. Lagi haid harusnya tipis, lagi subur harusnya tebal, gitu aja. Konsep sederhananya kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi itu pertanyaannya ya sobat sehat ya. Selanjutnya dokter, dok kalau setelah kuretase boleh promil lagi nggak? Jika boleh, kapan ya dokter? Kalau setelah kuret itu sebenarnya tidak ada patokan yang betul-betul resmi lah. Maksudnya harus 1 tahun, harus 6 bulan itu tidak ada. Adalah penelitian-penelitiannya. Tapi secara literatur ada yang bilang rekomendasinya bisa sekitar 3 bulan. Ada juga yang bilang 6 bulan. Kenapa sih kita melakukan seperti itu? Karena pertimbangan pertama adalah biasanya 1, faktor fisik. Yang kedua, faktor mental. Yang namanya orang habis keguguran nih, habis dikuret nih kan tidak semua langsung siap ya. Iya. Kayak aduh, masih trauma nih kemarin keguguran dikuret lagi. Tapi mungkin ada juga yang siap-siap aja, dan ada pasien saya juga seperti itu. Habis kuret tidak sempat haid langsung hamil lagi bulan depannya. Ya, ada. Jadi lagi-lagi kalau misalnya bilang pantangan khusus tuh sebenarnya nggak ada. Tapi kenapa lagi-lagi dianjurkan seperti itu? Harapannya adalah dalam 3-6 bulan itu ya memulihkan kondisi fisik dan mentalnya. Jadi mudahnya adalah menunggu haid kembali. Nah kalau haid sudah kembali kan berarti fungsi reproduksinya sudah kembali tuh. Iya. Nah itu kan sudah mulai bisa mengatur tuh. Oh kapan nih kita mau coba lagi gitu. Jadi 3-6 bulan sih secara umum lah. Setelah kuretase 3-6 Kurang lebih, bulan kurang ya, lebih, dokter, betul. ya, kurang lebih. Betul. Oke dokter, untuk pertanyaan selanjutnya ini dok, ada haid normal setiap siklus bulan 28-29 hari dengan rentang waktu 5-6 hari masa haid. Normal enggak sih dok? Jika haid hari ke-13 keluar gumpalan seperti hati ayam dengan nyeri luar biasa. Oke, jadi kalau kita bicara siklus haid Noni itu sebenarnya setiap perempuan rata-rata berbeda-beda ya. Tentunya saya rasa semua perempuan maunya teratur 28 hari atau 30 hari, tapi ya kenyataannya tidak seperti itu. Sehingga memang kita menggunakan patokan itu ada yang berbeda-beda sih, ada yang memakai 21 sampai 35 hari. Jadi itu jarak antar menstruasi ya. Ada juga 24 sampai 38, tapi biasanya sih 21 sampai 35. Lama haidnya itu 3 sampai 8 hari. Jadi itulah yang normal. Jadi jarak antar haid minimal 21 sampai 35.
durasinya 3-8 hari. Jadi kalau misalnya tadi ya 28-29 hari ya sangat normal. Sangat normal. Betul. Jadi misalnya nih orang haid tanggal 1, terus habis itu bulan depannya haid tanggal 2, ya tentu masih normal. Atau bahkan dia haid tanggal 1 dan dia tanggal 28 dia haid lagi, ya kan 27 hari. Betul, ya berarti masih normal. Itu juga pasien suka bilang, "Dok, saya haid sebulan 2 kali," tapi ya di awal dan di akhir. Sehingga memenuhi kriteria definisi jarak haid yang normal, betul. Kayak gitu, ya. Ini ada pertanyaan mengenai ini lagi, Dok. Mempengaruhi siklus haid terlambat. Dokter, apa saja yang mempengaruhi siklus haid terlambat? Oke, siklus haid itu terlambat banyak faktor, Noni. Tapi saya selalu bilang ke ibu-ibu, semua perempuan yang sudah menikah terutama, yang telat menstruasi, ya tentu tes pack dulu. Penyebab orang tidak haid yang paling banyak, yang pada pasangan yang sudah menikah adalah kehamilan. Itu nomor 1. Kehamilan. Jadi ya, saya selalu tanya tuh kalau pasien datang, "Dok, saya udah haid 2 bulan, sudah tes pack belum, Bu?" Nah, itu aja yang sederhana dulu. "Oh, belum, Dok." Oke, nanti dulu. Betul, tes pack dulu. Jadi ya ibaratnya kan kemungkinan besar hamil dong. Kecuali mungkin kalau kebetulan ber-KB atau mungkin hal yang lain. Tapi kan secara umum logikanya paling pertama adalah hamil. Nah, kalau kita bicara dia tidak hamil nih, nah, kemungkinan besar itu apa? Yang sering kali terjadi itu biasanya gangguan di, kita bilangnya di hidung telurnya, itu yang sering. Biasanya itu bahasa yang orang suka kenal tuh sel telurnya kecil-kecil. Nah, PCOS biasa orang tahunya, betul. Itu biasanya sel telurnya kecil, kurang baik dia, akhirnya dia tidak bisa membesar, jadi tidak bisa terjadi ovulasi, tidak bisa subur, tidak bisa mencapai masa subur dan tidak bisa haid. Biasanya seperti itu. Penyebabnya tadi PCOS itu seringkali pola hidup ya, Noni, ya. Seringkali kita temukan itu pada wanita-wanita yang gemuk. Biasanya yang berbadan kebetulan berat badannya lebih lah. Ya, jadi ya intinya kalau misalnya tadi kan saya sudah jelaskan mengenai haid yang normal seperti apa. Kalau di luar itu ya periksa. Seperti itu sederhananya. Jadi tapi rata-rata yang paling banyak tadi, rata-rata sih yang cukup banyak PCOS itu. PCOS ya. Betul. Ini ada lagi pertanyaan, Dok. Dokter, nyeri haid yang parah itu apakah normal, Dokter? Oke. Nyeri itu subjektif, Noni. Saya selalu bilang kepada pasien nyeri itu sangat subjektif. Misalnya nih, ada ibu yang saya cubit. Nah, ada bapaknya saya cubit, belum tentu bapaknya nyeri. Ya kan, ibunya mungkin sudah teriak. Tapi kalau pada menstruasi, nyeri haid yang kita masih toleransi normal itu adalah kalau dia nyeri di hari pertama atau kedua. Ya, Dok. Betul. Nah, dan itu tidak boleh nyeri yang sifatnya sampai mengganggu. Kan kalau kita mau mudahnya mungkin kita bisa labelkan dengan skor gitu ya. 0 sampai 10 gitu. Nah, cuma kan mungkin pasien agak susah mendeskripsikan itu. Jadi biasanya patokan saya adalah nyeri haid yang berlebih adalah di saat pasien sedang nyeri dan tidak mampu aktivitas. Misalnya nih, kita sakit kepala, apakah kita semua sakit kepala terbaring di kasur? Kan tidak. Iya, ya kan, ada yang sampai, waduh pusing, nggak bisa bangun. Oke. Tapi ada juga yang sakit kepala tetap kerja aja, tetap senyum-senyum aja. Ya kan, jadi lagi-lagi nyeri itu subjektif, tapi secara umum selama pasien itu masih bisa aktivitas, tanpa obat tentunya ya, itu masih kita anggap oke. Ya? Masih aman ya, Dok? Masih aman, betul. Nyeri haidnya itu di hari pertama, iya, bisa beraktivitas. Iya, betul. Oke. Selanjutnya, Dokter, ini mengenai rahim. Dokter, apa benar rahim menipis pasca kuret? Rahim itu kalau kita gini, kan kalau orang kuret itu kan ibaratnya pasti ada sesuatu di dalam nih. Tindakan kuret itu kan kita mengeluarkan jaringnya. Iya, daging-dagingnya lah gitu loh. Otomatis pasti kita akan menipiskan. Ibaratnya isinya 10 nih sekarang, kita mau keluarkan ya pasti nggak mungkin 10 dong. Iya, Dok. Ya mungkin dia tinggal 5, tinggal 3. Jadi memang itu pasti akan menipis. Cuman lagi-lagi yang tadi saya bilang, tubuh kita itu pintar. Jadi rahim itu akan bisa menebalkan kembali dinding rahimnya pada siklus haid berikutnya. Kecuali misalnya mungkin ada kasus tertentu di mana mungkin gangguan hormon atau mungkin kebetulan kuretnya terlalu ekstrim. Jadi dinding rahimnya sudah rusak nih gara-gara tindakan. Ada juga kasus kayak gitu. Biasanya itu keluhannya ya nyeri, bahkan tidak haid sama sekali. Ada. Ada ya, Dokter. Ada, tapi itu ibaratnya kasus yang cukup jarang lah. Untuk selanjutnya, Dokter, keputihan itu normal nggak sih, Dok? Oke, keputihan itu Noni ada yang normal, ada yang tidak. Nah mungkin terutama paling sering juga nih saya ditanya nih di kehamilan ya. Jadi saya kaitkan di kehamilan lah. Pada saat kehamilan. Betul. Kehamilan itu kan hormon meningkat. Kalau hormonnya meningkat, itu pasti dari kepala sampai kaki berubah hormonnya, berubah gitu loh. Tidak mungkin cuman, oh karena saya hamil perutnya aja yang besar. Nggak mungkin. Salah satu yang terpengaruh pasti adalah daerah kewanitaan. Daerah kewanitaan itu karena hormonnya banyak, dia cenderung menjadi lembab. Nah itulah kenapa dia bisa menjadi keputihan. Jadi lagi-lagi keputihan itu ada yang normal, ada yang tidak. Keputihan yang normal itu kita katakan adalah kalau misalnya satu,
dia tidak berbau, dia tidak gatal, warnanya biasanya sih putih jernih. Nah, tapi kalau sudah mulai warna aneh-aneh tuh, kuning lah, hijau, gatal atau bau, nah itu bisa kita anggap sebagai keputihan yang tidak normal. Jadi lagi-lagi ada yang normal, ada yang tidak. Intinya kalau memang ada keluhan dengan keputihannya ya periksa dulu supaya kita bisa tahu nih ini keputihan yang normal atau tidak gitu. Jadi sobat sehat, jika ada keluhan keputihan gitu berbau dan berwarna, boleh periksa ke dokter langsung ya dok ya, daripada gimana nih bau atau takut Iya, dokter ya. betul. Karena kadang keputihan yang berulang itu juga menjadi sebuah tanda tanya. Seringkali kita bisa kaitkan dengan hal-hal yang kurang baik, misalnya ketidaksuburan, misalnya mungkin ada penyakit-penyakit ke arah infeksi, bahkan mungkin ada gejala-gejala awal dari kanker serviks. Jadi ya lagi-lagi idealnya melakukan pemeriksaan lah. Ya, betul. Oke dokter, untuk pertanyaan terakhir ini dokter ada mengenai KB. Dokter, apa benar KB membuat sulit hamil setelah dilepas dokter? KB itu secara umum kita bagi ada KB yang hormon dan tidak hormon. Itu yang sederhana ya, maksudnya kita baginya sederhananya. Nanti kalau dibagi lagi ada yang jangka pendek, jangka panjang, dan seterusnya. Tapi kita bagi dua lah, hormon dan tidak hormon. Kalau dia KB-nya yang tidak hormon, Noni, misalnya contoh nih KB tidak hormon itu apa? Kondom, spiral, IUD. IUD itu ada yang hormon juga ya, tapi yang umum itu tidak hormon. Dan tentunya steril. Nah tentunya tiga itu cenderung tidak mengganggu menstruasi. Tapi kalau yang sifatnya hormonal, pil, suntik, implan, susu, atau IUD yang hormon itu biasanya akan merubah siklus menstruasi. Ada yang kadang tidak haid sama sekali, ada yang haid flek-flek aja, ada yang bahkan malah berdarah-berdarah. Jadi memang KB itu cukup spesifik lah, maksudnya personal gitu loh. Misalnya, oh saya maunya KB yang tidak mengganggu haid. Nah, berarti kan kita pakai KB yang berarti KB-nya tidak hormon. Tapi kalau KB-nya yang hormon ya otomatis sedikit banyak bisa mengganggu siklus haid. Ya. Mungkin sobat sehat sudah jelas dengan jawaban-jawaban dari dokter. Mungkin ada yang ingin bertanya. Ya. Dok, ada pertanyaan dari netizen. Bagaimana pemilihan pemakaian vaksin Gardasil, dok? Oke. Jadi vaksin Gardasil itu adalah vaksin untuk pencegahan kanker serviks. Vaksin Gardasil saat ini tuh terbagi, ya zaman dulu ada yang lebih zaman dulu lah ya. Intinya dia sekarang yang kalau Gardasil, kita bicara Gardasil itu terbagi dua. Gardasil yang biasa dan Gardasil 9 namanya. Perbedaannya itu adalah di berapa jumlah virus yang bisa di cover, subtipe virus yang bisa terproteksi. Namanya ya kalau Gardasil itu hanya 4, kalau Gardasil 9 dia mencakup sampai 9 tipe virus HPV. Kalau untuk pemilihan sebenarnya tidak ada batasan khusus, artinya kalau misalnya, oh saya mau yang lebih lengkap dok, ya Gardasil 9. Tapi kalau misalnya kebetulan bisanya Gardasil 4 aja gimana ya enggak apa-apa. Karena Gardasil 4 itu pun sudah dibuat, sudah diciptakan untuk mengcover virus-virus yang sifatnya paling sering menyebabkan kanker serviks. Gitu. Jadi Gardasil yang manapun boleh aja, tapi tentu kalau memang mau lebih lengkap ya Gardasil 9. Seperti itu. Dan itu dosisnya biasanya 3 kali. Kecuali kalau pada usia-usia yang sangat muda dan belum pernah aktivitas seksual, masih usia-usia 9 tahun, 13 tahun, itu biasanya hanya 2 dosis. Oke, jadi itu jawaban dari sobat sehat yang dikirim melalui Instagram live kita ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dokter ada, maaf, direvisi pasien haid sekali dalam setahun. Mohon maaf. Izin bertanya dok, ini ada case pasien haid hanya sekali dalam seminggu. Kemudian sekali dalam seminggu? Sekali dalam setahun. Oke. Kemudian pasien rutin berpuasa dan akhirnya haid kembali rutin. Nah pertanyaannya, apakah ada kolerasinya dengan puasa dan kesuburan dokter? Oke. Yang pertama, pasti itu hanya tidak normal karena hanya setahun sekali. Setahun sekali. Nah, ini kan datanya tidak lengkap ya. Tapi kalau saya logikakan, pasiennya kan puasa nih, otomatis kan diet. Iya. Nah, kalau diet kemungkinan berasal dari pasiennya mungkin gemuk awalnya. Terus karena diet, puasa, ya akhirnya jadi turun berat badannya. Nah, itulah yang sering kali terjadi. Contohnya tadi yang saya bilang, mungkin pasiennya PCOS. Lalu karena kebetulan gemuk, lalu kemungkinan puasa, berat badan turun. Nah, akhirnya haid gitu. Ya jujur kalau kita tidak bisa bicara secara betul-betul spesifik ya Noni ya, karena datanya kan hanya sedikit. Tidak akurat ya. Betul, tapi secara umum kurang lebih logika saya sih seperti itu.
Ya jadi ibaratnya intinya gini, sebisa mungkin itu perempuan kalau misalnya mau haidnya baik, berat badannya, status gizinya itu harus ideal. Harus ideal ya dok? Ya, jadi sebisa mungkin tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk. Gitu. Oke, sekian dari pertanyaan-pertanyaan netizen yang kita terima. Mungkin sudah cukup lebih jelas lagi ya. Jadwal dokter. Untuk dokter, mohon maaf, jadwal di Rumah Sakit Pertamina Oke. kapan aja dok? Kalau saya di sini prakteknya setiap hari Senin sampai Jumat dari pagi jam 9 sampai jam 12, kemudian dilanjutkan lagi jam 14 sampai 15. Jadi yang memang kalau mau bertemu saya di sini silahkan. Oke, sekian dari kita ya dokter ya. Semoga jawaban-jawaban dari dokter bermanfaat bagi ibu Amin, hamil dan amin. wanita-wanita sekarang ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kasih saya.